saya Lili Rahmawati. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan mata kuliah Manajemen Produksi dan UKM. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai strategi pengelolaan usaha kecil menengah di masa pandemi COVID-19 untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Berikut penjelasannya. Bagian dari UMKM, di mana UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Di sini, keunggulan dari UKM terhadap usaha besar antara lain yaitu yang pertama, inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. Yang kedua, hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil. Yang ketiga, kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja. Yang ketiga, fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi. Yang kelima, terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan. Selanjutnya yaitu kriteria UMKM sebagai berikut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki kriteria. Yang pertama, kriteria usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua, usaha kecil, di mana usaha kecil produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000 rupiah. Yang ketiga yaitu usaha menengah, yaitu usaha kecil produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau besar yang memenuhi kriteria. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai paling banyak yaitu 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500 juta rupiah sampai dengan paling banyak yaitu 50 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan dari UMKM. Yang pertama yaitu kelebihan dari UMKM, penyediaan lapangan kerja. Peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan dan diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia. Yang kedua, sumber wirausaha baru. Keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru. Yang ketiga, memiliki segmen usaha pasar yang unik. Melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri lainnya. Yang kelima, memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil maupun untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lainnya yang terkait. Selanjutnya yaitu kelemahan yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari usaha makro. Usaha mikro terdiri dari dua faktor. Yang pertama, faktor internal, di mana faktor internal merupakan masalah klasik dari UMKM, yaitu diantaranya yang pertama, masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia. Yang kedua, kendala pemasaran produk. Sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi, sedangkan fungsi pemasaran kurang mampu dalam menyukseskannya. Yang ketiga, yaitu
kecenderungan konsumen yang belum mempunyai mutu produk industri kecil. Yang keempat, kendala permodalan usaha. Sebagian besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya, solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring, dan program yang tumpang tindih. Selanjutnya yaitu peranan UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Seperti halnya di negara sedang berkembang, tidak juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan domestik bruto atau PDB paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar. Selanjutnya yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia, yaitu di mana adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan social distancing secara langsung dapat menghambat UMKM dalam kegiatan distribusi sehingga menyebabkan terjadinya penurunan omset penjualan dari UMKM. Berdasarkan penelitian pada bulan April 2020 yang dilakukan oleh Kemenkop UMKM, pandemi COVID-19 mengakibatkan sejumlah 56% UMKM mengalami penurunan pada hasil omset penjualan. 22% lainnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan atau kredit. 15% mengalami permasalahan dalam distribusi barang dan 4% sisanya kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Dari seluruh UMKM yang terdata, dalam riset ini, komposisi UMKM yang bergerak dalam industri mikro menempati angka 87,4%. Angka ini menunjukkan fakta yang lebih tinggi dari yang dapat dilaporkan oleh Bank Indonesia, yaitu sebesar 72% yang lebih rendah dari yang dilaporkan oleh LIPI, yaitu sebesar 94,7%. Kedua riset terakhir dilakukan pada bulan Juni 2020, akhir kuartal 2 tahun 2020. Sementara itu, UMKM yang bergerak di bidang kerajinan dan pendukung pariwisata juga terdampak pandemi sebesar 89%. Selanjutnya yaitu tantangan, peluang, dan strategi pengembangan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Terdapat 3 tantangan utama yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM. Yang pertama, dari segi pasokan. Setelah diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar hampir di seluruh wilayah, banyak sektor UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Yang kedua, yaitu permasalahan mengenai cash flow. Semenjak PSBB dan physical distancing diberlakukan, banyak pelaku UMKM yang pendapatannya menurun karena sedikitnya pelanggan yang membeli produk mereka. Yang ketiga, pada masa pandemi, yakni jumlah permintaan menurun drastis. Selanjutnya yaitu strategi dalam pengembangan UMKM di tengah pandemi. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM agar dapat tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 antara lain. Yang pertama, berfokus pada kebutuhan konsumen. Yang kedua, berinovasi dan berkreasi baik pada produk maupun service sesuai dengan perubahan preferensi dan perilaku konsumen. Yang ketiga, kembangkan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan daya tahan ketika krisis melanda. Yang keempat, melakukan evaluasi. Yang kelima, menjaga hubungan dengan vendor, supplier, dan distributor. Yang terakhir, berhimpun dalam organisasi UMKM sebagai sarana mengembangkan relasi bisnis. Organisasi UMKM sebagai sarana mengembangkan relasi bisnis. Beberapa hal yang di bawah ini juga dapat dilakukan oleh pelaku UMKM agar usahanya tidak terhambat di tengah pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, mengedepankan kreativitas dan inovasi. Yang kedua, menjaga cash flow agar tetap optimal dan sehat. Yang ketiga, memahami perubahan perilaku konsumen. Yang keempat, mereview produk termasuk konsumen profil. Yang kelima, menyesuaikan strategi customer relation dan anak penjualan. Yang keenam, merencanakan ulang pendapatan dan memangkas anggaran biaya. Dan yang terakhir, berkolaborasi dan bekerja sama usaha hingga dapat meningkatkan efisiensi. Dapat kita
kita simpulkan, pandemi COVID-19 membawa dampak yang signifikan bagi seluruh peri kehidupan masyarakat, terlebih lagi para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM yang perputaran ekonominya sangat bergantung pada lalu lintas barang, jasa, dan manusia yang justru sedang mengalami masa keterbatasan pergerakan. Hal ini berakibat pada menurunnya kesejahteraan para pelaku UMKM. Tantangan UMKM yang harus dihadapi adalah bagaimana menciptakan strategi dalam mengisi kebutuhan pasar dalam negeri maupun pasar global. Meskipun penuh dengan tantangan, sektor UMKM masih memiliki harapan mewabahnya pandemi COVID-19. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM harus memanfaatkan peluang dan strategi, yaitu dengan penggunaan sistem perdagangan elektronik atau e-commerce dalam memasarkan produknya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.